Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Wahyu Aulia. Saya guru bahasa Indonesia di SMP 21 Nahdlatul Ulama Samsul Arifin Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Madiun. Saya akan melakukan kegiatan peer teaching dengan materi menulis puisi pada aplikasi Google Meet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Selamat anak-anak. pagi, Bu. Pagi, Bu. Semuanya ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Menjelang siang, Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya, karena sekarang musimnya musim pancaroba. Musimnya pancaroba, banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana, terutama batuk pilek begitu ya. Nah, terutama kita harus pintar-pintar nih menjaga pola istirahat, pola makan ya. Yang suka begadang ini biasanya Monang ini suka main game, terus Maria biasanya scroll TikTok, itu dikurangi dulu ya. Iya, Jadi Bu. biar kesehatan kita itu tetap terjaga. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa maksimal, begitu bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya minta tolong ketua kelasnya, Maulana ya, silakan dipimpin berdoa. Oke, duduk bersiap. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maulana. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua. Iya, sehat semuanya ya. Berarti sudah siap ini ya untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, kalian terlihat semangat, memang dari suaranya sudah membara begitu ya. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bu Marita mau mengajak kalian untuk mengingat terlebih dahulu materi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Masih, Bu. Unsur-unsur Iya, tentang apa? puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi. Betul sekali ya, pinter semuanya, masih ingat ya. Nah, sekarang saya minta tolong ini ke Mida. Coba Mida, disebutkan ada Ya, apa Bu. saja unsur-unsur pembangun puisi. Jadi unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua, Bu. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Ya, unsur fisik ada apa saja di situ? Saya, Bu. Ada Ya, rima. Mirda. Ada Bu, rima, Ada rima. majas, tipografi, sama imaji, Bu. Imaji, Oh Bu. iya, pintar sekali. Kemudian unsur batinnya ada apa saja? Tema, amanah, Tema, amanah, nada. Ya. Ya, betul sekali anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, terima kasih. Di sini Bu Marita punya PowerPoint ya, saya tampilkan lebih dahulu. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baik. Coba tebak ini siapa nama sastrawan berikut ini? Ada yang tahu anak-anak? Khairil Anwar. Nah, pintar sekali ya, Hairil Anwar. Jadi kalian sudah mengenal ya. Maria, betul, Hairil Anwar ya. Jadi Hairil Anwar itu dijuluki sebagai binatang jalang dari karya puisinya yang berjudul Aku. Ya. Kemudian Hairil Anwar itu adalah penyair terkemuka di Indonesia yang telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Nah, Hairil Anwar itu lahir 26 Juli 1922, anak tunggal dari pasangan ayahnya yang berjuluk Tulus dan ibunya Saleha.
Kemudian ibu dan ayahnya ini berpisah dan Hairil ikut ibunya pindah ke Jakarta. Nah, dari perpisahan itu Hairil semakin mengagumi sosok ibunya sehingga puisi-puisi Hairil itu banyak terinspirasi dari ibunya. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan Hairil Anwar, salah satu puisi yang ditulis dari kecintaannya terhadap ibu. Gini ya. Ibu akan bacakan ya. Nah, Ibu, karya Hairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Nah, itu dia anak-anak, puisi dari Hairil Anwar yang terinspirasi dari ibunya. Kalian juga bisa loh menulis puisi dari perasaan kalian terhadap rasa cinta kalian terhadap ayah, ibu, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Bisa juga dari perasaan kalian sedih, galau ya. Yang biasanya galau itu bisa menulis puisi. Begitu bisa kalian tuangkan ke dalam puisi. Nah, anak-anak, dari pengantar Bu Marita tadi sudah bisa menebak ya kira-kira kita pembelajaran hari ini tuh materinya apa? Ayo, tentang apa materinya? Menulis puisi, Bu. Pintar sekali menulis puisi ya anak-anak ya, menulis puisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti mampu menyusun diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin. Nah, kemudian anak-anak di sini kegiatan pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan itu yang pertama, saya nanti akan menayangkan sebuah video sinematik ya. Kemudian kalian amati videonya. Kemudian dari video itu nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan diksi menulis puisi. Nah, nanti temanya sudah ada di tayangan video. Kemudian setelah kalian menentukan diksi secara berkelompok, nanti kalian akan menulis puisi secara individu berdasarkan diksi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok tadi, agar lebih mudah kalian menulis puisi. Begitu. Kemudian yang terakhir ini ada nanti kalian ketika sudah menulis puisi, kalian membacakan puisi tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Siap, baik. Bu. Ya, sebelum kita menulis puisi, ini Bu Marita ada sebuah tayangan video ya, anak-anak ya, tolong disimak baik-baik. Ini videonya nanti karena akan menjadi gambaran bagi kita untuk menulis puisi, begitu. Terdengar ya suaranya ya? Ya, Bu. Terdengar, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tayangan video sinematik berjudul Mana Janji Ayah. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, kalian sudah pasti punya gambaran ini ya, tema kita hari ini tuh puisinya tentang apa? Coba, tentang apa, Nana? Ayah. Tentang ayah, Bu. Tangannya tentang Iya, ayah betul ya, Bu Marita. sekali. Betul, tentang ayah ya anak-anak ya. Jadi kita sudah punya gambaran ini ya, nanti akan menulis puisi seperti apa begitu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis puisi. Nah, yang pertama menentukan tema. Nah, tadi kita sudah bersama-sama ini ya, menentukan temanya. Temanya tadi tentang apa, anak-anak? Ayah. Ayah, Tentang ayah.
Kalau sudah menentukan tema, kita perlu untuk menentukan judul puisi yang menarik, begitu ya. Dari gambaran video tadi, mungkin dari anak-anak ini sudah punya gambaran ya, akan menggunakan judul puisi apa kira-kira? Coba saya cek ini. Inka, coba Inka, sudah punya gambaran ya judulnya apa nanti? Sudah, Bu. Karena Iya, ayah saya sering berbohong, saya sudah punya gambaran. Saya mau menulis judul apa. Harus menggunakan diksi yang pas ya, Bu. Iya dong. Iya, Bu. Mm-mm. Ini masih menyusun, Bu. Kira-kira puisi yang pas apa nih, Bu? Nah, puisinya mungkin ada kata dusta ya di situ ya iya, judulnya Bu. ya. Iya, Bu. Udah tahu, Bu. Ini kira-kira saya mau Iya, menuliskan apa? judul tentang dusta di mulut ayah, Bu. Karena ayah saya suka Oke, bohong, Bu. dusta. Dusta di mulut ayah ya. Oke, Inka bagus sekali ya. Oke, saya cek lagi nih. Maria, coba Maria. Apa judul Iya, puisi yang Bu. nanti akan kamu tulis? Saya masih bingung, Bu. Kira-kira apa ya, Bu ya? Oh, Ya. Heeh. ayahku itu kan, Bu, pahlawan. Oh, ini aja judulnya, Bu. Ayahku pahlawanku. Oke, bagus ya. Kalian sudah punya semuanya. Saya kira kalian sudah punya ini ya di gambaran di kepala ini judul puisinya apa kira-kira gitu. Tadi sudah judul, kita lanjut yang ketiga adalah memilih diksi yang tepat. Gitu. Ternyata ada adzan anak-anak kita sejenak mendengarkan adzan terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, kita mulai lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi tadi langkah-langkah menulis puisi yang pertama adalah menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah Tema. menentukan judul puisi yang Judul menarik. Ya, tadi saya menarik. sudah tanya ke beberapa siswa begitu, mereka sudah punya nih gambaran mau pakai judul apa nanti. Kemudian yang ketiga, memilih diksi yang tepat. Jadi dari judul puisi itu nanti kita akan memilih diksi-diksi yang tepat. Contohnya tadi punya Maria, judulnya itu Ayahku Pahlawanku. Berarti nanti pasti ada diksi ayah dan pahlawan begitu ya. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan diksi menjadi larik-larik puisi. Jadi dari diksi tadi kita kembangkan menjadi bait-bait puisi. Nah, Bu, ada tipsnya nggak sih untuk menulis puisi ini? Kadang saya kesulitan. Nah, tipsnya itu yang pertama, bangunlah suasana ya anak-anak ya. Jadi, kalau kalian ingin menulis puisi bersuasana sedih, kalian harus menggunakan diksi-diksi yang sedih. Kemudian kalau suasana puisinya ingin marah, berarti nanti diksi-diksinya yang digunakan adalah diksi-diksi kemarahan, seperti itu. Kemudian yang kedua nih, baper. Nah, biasanya ini Maria mungkin ini ya, sering baper nih ya. Bisa Maria, bisa langsung dituliskan ke dalam puisi ya Maria ya. Bu. Tapi Pak Maul juga itu, Bu. Iya. Maria Yang baperan, galau Bu. itu, Bu, Pak Maul, Bu. Maria Nah, baperan. yang suka Iya, baper Bu. ini Kalau nanti udah galau mudah ngelamun sepertinya terus ya. kerjaannya, Bu. Maul itu, Bu. Nah, Iya, Bu. Seminggu yang iya. lalu dia baru diputuskan, Bu. Inka juga, Bu, galau tuh, Bu. Sekali ya. Itu diputus Kalian itu gara-gara masih buang SMP, tidak buang perlu, bukti kental tidak itu. perlu memikirkan hal-hal seperti itu ya. Kok Nana, jadi ya? semuanya galau? Iya, masih SMP kok sudah galau-galau gara-gara si dia begitu ya. Belum Oke, es dawet. lanjut ya. Oke, sekarang anak-anak, Ibu pingin kalian buat kelompok ya. Oh, ini kelompoknya Ibu saja yang tentukan. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang ya, biar cepat begitu. Nah, di sini kelompok 1, tolong disimak ya. Kelompok 1 itu ada Inka, ada Isna, ada Kartini, Maria dan Maulana. Nah, untuk kelompok 2 ada Maya, ada Melva, ada Mida, ada Mirda, dan ada Monang. Sudah paham semua ya? Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita sama ya, Pak Maul. Oke, sudah ya anak-anak ya. Sekarang kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya ke kalian. Sudah dapat semua ya anak-anak ya?
Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ya, Nah, Bu. coba diperhatikan itu ada tugas kelompok dan tugas individu anak-anak. Jadi di tugas kelompok itu nanti kalian akan berdiskusi mengenai diksi-diksi yang dapat digunakan untuk menulis puisi bertema ayah. Sudah paham ya? Jadi kalian berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan diksi-diksinya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya. Cukup ya anak-anak ya? Cukup, Bu. Ya, cukup. Silakan dimulai diskusinya untuk menentukan diksi-diksi bertema ayah. Saya beri waktu 10 menit. Nah, ya. Baik, Bu. Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah lanjut ini ada tugas individu. Nah, di tugas individu itu nanti kalian akan menuliskan puisi ya. Menulis puisi. Mau tolong suaranya dimatikan dulu. Terima kasih. Maul. ya. Maul, suaranya Maul. Inka semangat sekali ya mengikuti pelajaran hari ini. Oke, lanjut ya. Jadi tugas individu itu nanti kalian akan menulis puisi ya anak-anak ya. Menulis puisi dari hasil diskusi kalian bersama kelompok. Diksi-diksinya apa saja nanti kalian tulis ke dalam puisi. Nah, ini ada minimalnya anak-anak. Minimal 5 larik. Begitu ya. Nah, Bu Marita nanti akan menilai kalian itu tidak sembarangan. Jadi ada kriterianya, yaitu yang pertama, kesesuaian isi puisi dengan tema yang telah ditentukan. Begitu ya. Nah, yang kedua penyertaan imaji. Kemudian yang ketiga penyertaan majas, yang keempat kandungan amanat, kelima tipografi, keenam jumlah larik puisi. Jadi kalau tadi minimal 5, berarti di sini dapat poin 2 cuma ya. Jadi kalian bisa lebih banyak lagi menampilkan atau menghadirkan larik-larik puisi. Begitu ya anak-anak ya. Sebelumnya saya mau cek dulu ini kesiapan anak-anak semuanya. Untuk kelompok 1, ya, diksi apa yang akan kalian gunakan untuk menulis puisi bertema ayah? Coba siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Isna, silakan Isna. Ya, diksi yang kelompok saya gunakan nanti itu dusta, kebohongan, kejujuran, kemiskinan, sama perut lapar. Oke, bagus sekali ya Isna ya. Kelompoknya sudah menentukan ini ya diksi-diksinya yang akan dipakai nanti biar lebih mudah begitu menulis puisi. Jadi ada dusta, ada kebohongan, kejujuran, kemiskinan, dan perut lapar ya tadi ya. Iya, Bu. Oke, saya cek kelompok 2. Kelompok 2 diksi apa yang mau dipakai ini? Saya, Bu, yang jawab, Bu. Saya yang Ya, jawab, Melva. Bu. Ya. Saya. Diksi yang kami diskusikan tadi, kami mau menggunakan diskusinya itu ada amarah, ada sepatu, ada sepatu murah, Bu, baru Ya. durhaka, baru keringat, ada bajai, menangis. Itu, Bu, diksi yang kami gunakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini tadi diksi-diksinya kalau tidak salah ini sama ya dengan videonya ya, sesuai gitu. Oke, bagus sekali ya kelompok 2 ya. Nah, kalau sudah siap semuanya berarti sudah siap untuk menulis puisi secara individu ya. Nah, kalian tidak perlu pindah kemana-mana, cukup duduk di kelompoknya, kalian menulis puisi secara individu nanti bisa berdiskusi diksinya. Ya, silakan anak-anak, Ibu beri waktu 30 menit untuk menulis puisi secara individu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham tentang tugasnya? Paham, Bu. Paham semuanya ya? Oke, pintar-pintar semua memang ya. Kelas ini luar biasa sekali. Ya, silakan dilanjutkan menulis puisinya, Ibu sambil berkeliling ya. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Tadi Bu Marita sudah berkeliling ya, sudah mengecek ini kalian ternyata sudah selesai semua. Sudah selesai semua menuliskan puisi. Nah, anak-anak, kita mulai saja ya, membacakan puisi yang sudah ditulis. Mau dimulai dari kelompok berapa ini?
Mungkin kelompok 1 dulu ya. Iya, Bu. Iya Bu, kelompok 1 Bu. Iya, kelompok 1. Siapa yang mau membacakan puisinya? Saya, Bu. Iya, Inka, silahkan Kebagian Inka, nih maju. membacakan. Tadi yang menuliskan bareng-bareng saya yang baca ya, Bu. Iya, Inka, silahkan maju, Inka. Ya, makasih, Bu. Iya. Di sini saya mau membacakan puisi yang sudah kami susun. Dusta di mulut ayah. Katanya kenyang, nyatanya lapar. Katanya punya uang, nyatanya kantong kering kerontang. Katanya senang, nyatanya pusing mikir hutang. Ayah, dustamu untuk apa? Untuk menghibur kemiskinan kita, sebagai alih isu perut lapar kita. Tidak, ayah. Jujurlah padaku, anakmu. Sebab kejujuranmu adalah nomor 1 seperti katamu. Jangan kau gaungkan kemegahan namun kosong. Tapi ajarkan aku nerimo. Tak ada kebohongan yang manis, ayah. Semua ku tahu, ku rasakan dari kasar telapak tanganmu. Sudah, Bu. Oke. Terima Mantap, kasih Bu, ya? Inka, mantap sekali. Ayo tepuk dong, tangan yang meriah Nana buat Inka. kelompok saya ini gimana ini? Nggak ada ini. Wah, keren sekali ya Bagus puisinya. sekali, Bu. Iya, anak-anak bagus sekali ya tadi puisinya. Pembacaannya juga mantap ini Inka ya. jago baca puisi Bu. Iya, jago Mantap sekali, lah, mantap Maria. memang. Mantap lah. Jago, Bu. Baca Inka itu, Bu. Sering galau dia. kelompok 2. Dengan Kemarin juara Ibu. Juara baca puisi. Oke. Kelompok Ya, itu tadi komentar teman-teman ya. Bu. Komentar teman-teman tadi bagus semua ya. Nah, saya pingin dengar nih komentar pribadi dari Maya. Coba, mana Maya? Saya Ibu. Iya, gimana penampilan dari Inka tadi? Menurut saya penampilan Ibu Inka, penampilan Inka tadi bagus, Bu. Dari diksinya, kemudian intonasinya, kemudian cara membacanya bagus sekali, Ibu. Saya sampai kagum-kagum, Ibu. Wah, hebat. Iya, betul sekali ya. Makasih ya, Saya setuju. Maya ya. Makasih ya. Makasih. Orang Inka. Luar biasa sekali Inka. Terima kasih ya Inka, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Maya sudah memberikan komentar. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk Inka. Yeay. Oke, terima kasih. Lanjut ya, satu lagi. Ibu ingin kelompok 2 ini membacakan hasil puisinya. Saya, Coba Bu. siapa perwakilan kelompoknya? Nah, Mirda. Iya Mirda, silakan maju ke depan Mirda. Bu, saya bacakan ya, Bu. Puisi Iya saya. Mirda, silakan. Iya. Judul puisi saya, Surga di Kedua Bahu Ayah, Bu. Iya. Surga di kedua bahu ayah. Ku minta ini, kau bilang nanti. Ku minta itu, kau bilang sabar dulu. Amarahku terus mendera. Kalimatku mengalir durhaka. Mengiris-iris buat kau menangis. Jemu aku padamu ayah. Sepatu murah yang kau beri, keringat dan bajai jadi saksi. Lamanya berpuluh-puluh hari, namun hatiku tetap tak berperi. Hingga ku dapati bajaimu tak lagi dikemudi. Tiada kegaduhan, rumah sepi. Bau keringatmu tiada tercium lagi. Kini aku tahu, ayah, jika telapak kaki adalah milik ibu, maka kau juga pantas untuk kedua bahumu. Sudah, Ibu. Oke, tepuk tangan anak-anak untuk Mirda. Oke, terima kasih ya Mirda. Nah, gimana anak-anak pembacaan Mirda tadi? Keren, kelompok 2 keren. Bagus Bu, Bagus mantap. ya, mantap ya. Tapi Yang sepertinya kelompok Mirda, satu. Ya, mantap terus. Kelompok 2 keren. Mirda tadi kenapa kamu Kelompok 2 nak keren. kok kelihatannya Kelompok satu lemes keren. gitu ya? Mungkin Saya demam ingat panggung ya ayah, Mirda? Bu.
Ingat Iya. ayah, Kelompok dua Bu. keren. Iya, baik. Itu tadi komentar dari teman-teman ya. Saya mau minta komentar pribadinya ini dari Maria. Coba Maria, komentari bagaimana ini Mirda tadi Iya, puisinya. Bu. Mm-mm. Kalau menurut saya, puisi Ya. dari Mirda itu sangat bagus. Diksinya Mm-mm. yang digunakan pun sangat sesuai dengan tayangan video dan temanya tentang ayah tadi. Tapi maaf ya Mirda, hanya saja kurang ekspresif dia. Seperti itu. Iya, Itu jadi menurut Maria saya. kurang ekspresif ya. Kenapa Mirda? Iya, Bu. Kan sedih, Bu. Jadi ya nggak bisa, Bu, ekspresinya. Nggak pandai. Oh iya, jadi mungkin juga agak sedikit demam panggung, agak tremor gitu ya Mirda ya? Terbawa suasana, Terbawa berasa, Bu. suasana. Oke, terima kasih ya. Mirda silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu Nana untuk Mirda. Oke, nah anak-anak itu tadi adalah pembacaan puisi dari hasil menulis teman-teman kalian. Nah, anak-anak mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai gitu ya, sudah tercapai. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan enggak kira-kira apa saja kegiatan kita tadi? Materinya tentang apa? Menulis puisi. Nah, Menulis menulis puisi, Bu. puisi. Langkah-langkahnya tadi ada yang pertama Tema. menentukan Tema. Tema, yang kedua Judul. adalah judul, menentukan judul. Yang Menulis ketiga, diksi. milih diksi, memilih diksi. Yang keempat, Diksi, Pak. mengembangkan diksi menjadi Apa ya, Bu? bait-bait Oh iya, puisi puisi. ya. Diksi. Sudah paham semua ya? Sudah. Sudah, Ibu Marika. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Ada, Bu. Oke, saya rasa sudah cukup ya anak-anak ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya. Ingat kata Bu Marita, rajin belajar, jaga kesehatan ya. Terutama pola makan dan pola tidur. Ya, kurangi scroll TikTok, kurangi game ya. Supaya kesehatan kita bisa tetap terjaga dan kita semangat mengikuti pelajaran setiap harinya. Itu ya anak-anak ya. iya Bu. Siap, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Kita materinya materi baru untuk minggu depan ya anak-anak ya. Kita akan belajar teks eksplanasi. Jangan lupa dipelajari di rumah. Ya. Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelum materi pelajaran saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk mengakhiri pelajaran ini. Saya minta kembali kepada ketua kelas Maulana, silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Siap, Bu. Baiklah, marilah teman-teman kita doa bersama-sama sebelum pelajaran kita akhiri. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa Sama-sama, bermanfaat. Terima kasih Bu Cantik. Iya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Saya akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.